kakak spesial eh, pembawa materi pada malam hari ini. Siapa yang tahu? Hari ini kita dipimpin sama kakak siapa? Carlina. Saya Kak. Oh, Saya tahu Kak. Kalau tahu dapat poinnya Kak. lewat Kak poinnya Kak. Wah, lumayan. Aku tadi udah jawab. Terus lewat Kak. Oke, pada malam hari ini kita akan dapat materi tentang love God. Jadi kan kita udah mulai 4L nih. Nah, 4L-nya kan kita hari ini mengenai love God. Nah, itu dibawakan materi oleh Kak Carlina. Nah, Kak Carlina ini salah satu kakak di WDP, kakak mentor di WDP yang sangat setia mengikuti kegiatan di WDP. Mungkin karena minggu kemarin Kak Carlina sedang sibuk atau ada kegiatan lain, Kak Carlina izin untuk nggak ikut. Nah, sekarang dengan kesempatan yang Tuhan berikan, Kak Carlina bisa join pada malam hari ini dan memberikan kita materi Love God. Ini kesempatan yang luar biasa ini buat kita ini. Berkat yang luar biasa dapat kesempatan materi dari Kak Carlina. Kak Carlina ini adalah kakak yang bergereja di ACA, yang selalu ikut pelayanan. Walaupun Kak Carlina mungkin ada gelisah, nervous, sering takut, tapi Kak Carlina itu tetap setia melayani Tuhan. Ini aku ada ada intro dari kakak-kakak lain. Kak Carlina ini seorang pelayan Tuhan di Sunday School, menjadi usher dan greeter dan juga tim doa. Nah, selain Kak Carlina ini di WDP, membantu di WDP, Kak Carlina ini juga melayani di luar WDP juga. Nah, di kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan spesial dari Kak Carlina. Oke, kita akan mulai aja ya. Silakan Kak Carlina. Terima kasih. Kepala saya besar, nanti saya lupa semua, Kak. Semangat, Kak. Kasih semangat ya Kak Carlina dong, guys. Kak Carlina ini Yo, semangat Kak. Semangat Kak. Jangan harap bisa dengar suara orang spesial. Iya, suaranya yang cempreng. Bisa kelihatan nggak ya? Semangat Kak Carlina. Bentar, kok bingung. Gugup. Gimana caranya slideshow ya? Oh, sudah. Kelihatan nggak ya screen-nya? Kelihatan Kak. Kelihatan kok, Kak. Kelihatan Kak. Oke, kelihatan. Saya kasih sekilas. Kan tadi Kak Nini sudah bilang ya, kita lagi masuk ke 4L. Apa sih 4L? Apa adik-adik sudah tahu ya 4L itu apa? Udah tahu belum yang baru-baru, Kak? Mungkin ada yang belum Kak. Mungkin ada yang belum. Ya udah. Saya sampaikan singkat aja ya. Kan saya rasa semua udah tahu. Markus 12 ayat 30 sampai 31, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, 4L itu yang pertama adalah love God. Jadi hari ini kita akan bahas yang love God. Yang berikutnya nanti ada love others. Ini kasihlah sesama manusia. Dan yang ketiga, love the lost. Yang terakhir adalah lead like Jesus. Itu yang akan dibahas kemudian nanti berikut-berikutnya. Tapi hari ini kakak akan fokus dengan love God ini. Saya klik OK. Sebelum saya mulai, saya doa sebentar ya. Allah Bapa kami yang di surga, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuntunlah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan hamba di bawah balik kayu salib-Mu Tuhan. Berilah kami hati dan mata yang mendengarkan Tuhan dan bisa menerima dan mencerna. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya beri judul
hari ini Do I Love God? Sebetulnya saya cukup kaget dikasih materi ini ya. Saya nggak siap sih. Saya sering bertanya-tanya, apakah saya ini cinta sama Tuhan? Ya? Di sini siapa yang cinta Tuhan? Saya. Saya Saya Kak. Hebat, hebat. Kalian semua hebat. Kak Karlina aja tiap saat ketika ditanya apakah saya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, saya kadang-kadang tuh nggak berani jawab. Saya jawabnya, Tuhan bantulah aku untuk mengasihimu. Bentar ya. Berarti semua di sini cinta Tuhan. Sebetulnya kalau semua di sini udah cinta Tuhan, saya nggak perlu bahas ya. Oke, apa sih yang kita lakukan kalau kita itu mencintai seseorang? Ada yang bisa bantu? Meluangkan waktu, Komunikasi, Kak. Ngasih perhatian. berjuang Kak. Berdoa untuk sesama. Mantap. Nama Pengalaman seperti itu Kak. orangnya Ngobrol. Coba ya ngobrol. Betul-betul dibayangkan, jangan jawaban yang dari itu ya, Ngedit. teoritis dari textbook. Ngedit. Ngedit. Berikan bunga, kasih Ya. cerita banyak hal, Memberikan segala sesuatu, Kak. Beri segala memprioritaskannya sesuatu. menjadi nomor satu. Memberikan perhatian Kak. Beri kejutan. Oke. Rela berkorban. Ya, tadi ada yang bilang ngobrol ya, chatting. Pengalamannya Rela banyak Kak. melakukan apa aja. Memberi yang terbaik. Ya. anak-anak 5? Penasaran nggak? Menantikan surat cinta atau pesan dari yang kamu kasih. Kan tak kenal maka tak sayang ya. Nah, kalau kita ini kalau kita yang kita lakukan kalau kita mencintai seseorang. Kan hari ini kita mau membahas kita mengasihi Tuhan. Apakah menurut adik-adik kita juga harus paling nggak melakukan yang sama kan ya dengan yang kita sudah sebutkan tadi. Kita ngobrol, gimana Kak caranya ngobrol sama Tuhan Kak? Kita rela memberikan apa aja, gimana caranya? Terus menantikan pesan atau surat cinta dari orang yang kita kasih. Dalam hal ini kita Tuhan ya. Nah, kira-kira yang akan saya sharekan hari ini seperti ini ya. Kita kalau mengasihi Tuhan, berarti kita akan meluangkan waktu dengan Tuhan, chat with God. Dengan cara apa? Doa. Itu saya pasang ada wifi-nya itu ya. Kalian kalau chat sama yang orang yang dicintai, pacar mungkin atau TTM atau apa, kok TTM, teman, itu kan butuh wifi ya sekarang ya, butuh internet. Terus berikutnya juga apa? Worship. Terus read, ini saya tulis love letter from God. Jadi surat cintanya dari Tuhan itu adalah Alkitab. Karena Tuhan sudah memberikan pesan-pesannya di situ. Terus juga kita accountability, discipleship, seperti yang kita lakukan di sini ada kelompok-kelompok, itu juga termasuk. Terus sanctification, pengkudusan. Nanti kakak akan bahas lebih lanjut. Nah, kalau doa saya rasa semua udah tahu ya. Bentar. Apa sih doa itu? Chat with God itu gimana? Kalau kita ngobrol dengan orang yang kita kasihi, yang bicara itu dua arah atau satu arah aja? Dua arah Kan ya. Parah. Tapi seringkali coba kita pikir ya, kalau kita doa minta Tuhan sama Tuhan itu, apakah kita lebih sering ngomong terus, Tuhan aku minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, atau kita juga ada diamnya untuk mendengarkan, atau mungkin nggak sabar kita menantikan jawaban Tuhan. Memang sih Tuhan nggak akan jawab audible, nggak akan jawab like, hey Doni, nggak akan gitu. Tapi lebih ke arah ya dari apa? Dari firman Tuhan. Kita harus juga menenangkan diri, kita baca. Nah, tapi ya kakak ya mengerti. Maksudnya itu nggak gampang gitu ya. Untuk kita bisa berdiam diri sama mendengarkan suara Tuhan. Cuma itu mesti harus dilatih. Terus worship itu apa sih? Apakah worship itu menyanyi aja? Karaoke, terus mungkin menari? Sebetulnya worship ini membantu kita connect atau fokus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Siapa yang di sini kalau apalagi sekarang online ya, kebaktiannya mungkin kebanyakan kita online dari YouTube. Kan biasanya sebelum firman ada diberi kita ada worship. Nah, siapa yang sudah telat atau aduh malas worship, tak cepatkan aja itu YouTube-nya, langsung ke firman. Nggak usah angkat tangan ya. Kalian nanti jawab sendiri aja. Nah, sebetulnya worship ini penting karena membantu kita connect atau maksudnya fokus ke firman sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi salah satu cara penyembahan itu dengan kita memuji Tuhan. Jadi action tindakan yang dimotivasi dari hati kita. Karena dari posisi kita itu tahu siapa Tuhan kita yang kita sembah dan apa yang Tuhan kita tuh sudah lakukan untuk kita, yaitu mati di kayu salib dan bangkit kembali karena dosa-dosa kita. Nah, kakak mau ambil ayat ini ayat dari Roma 12 itu adalah ayat yang dari dulu Tuhan pakai untuk menegur, mengingatkan, ngaploki, dan macam-macam lah. Pokoknya Roma 12 itu dari 1 sampai terakhir itu full. Tapi hari ini saya akan share ayat 1 dan 2 aja yang sesuai. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Loh Kak, sing genai persembahkan tubuh, masa aku mau dibakar? Nanti seperti Ishak itu, nanti mau disembelih. Enggak ya, bukannya seperti itu. Kalian pasti tahu juga. Maksud dari ayat ini adalah mendedikasikan semua daripadamu, keseluruhan tubuh kita ini. Set apart itu apa sih? Set apart itu separate something, memisahkan sesuatu. Ya, memisahkan tubuh kita ini dari hal lain dan keep it for special purpose dan disediakan untuk tujuan yang spesial. Kalau ada dari terjemahan bahasa Inggris itu apa sih worship? Apa sih give yourself as a living sacrifice? Take your everyday ordinary life. Jadi kita berikan hari-hari kita apa sih? Sehari-hari kita tuh kerjakan apa? Kita tidur, kita makan, ya going to school atau ke sekolah, kerja, aktivitas rutinitas apapun sehari-hari. Letakkanlah itu di hadapan Tuhan sebagai persembahan kita. Nah, ini. Jadi sebagai persembahan yang hidup. Jadi maksudnya ketika kita melakukan semua aktivitas itu, hendaknya kita juga connect, maksudnya memikirkan membawa Tuhan beserta kita. Yang kudus, holy. Memang kita bukan santo yang sok suci, bukan yang seperti itu ya. Tapi kita berusaha hidup kudus sesuai dengan firman-Nya yang menyenangkan, berkenan di hati Tuhan. Jadi kita menerima dengan sukacita apa yang Tuhan itu punya untuk kita. Tuhan berikan untuk kita itu istilahnya embrace, menerima dengan sukacita apapun itu. Misalnya kalau kita, waduh kok nggak enak ya hari ini, aduh kok gini sih Tuhan. Nah, tapi kita berusaha bersyukur dan menerimanya. Meskipun itu susah ya mungkin nggak bisa sukacita, cuma berusaha menerima bahwa itu ya Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Nah, semuanya ini itu adalah act of worship. Salah satu dari bagian dari worship itu. Terus tadi ada juga sanctification. Apa sih itu? Pengkudusan. Kalau kalian bisa lihat gambar di bawah ini yang kecil, kalian lihat itu kan ada gambar orang-orang di sekitar tuh warnanya abu-abu kan. Yang satu tuh beda sendiri. Ya, warna emas. Nah, mungkin di sekitar kita ini ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Loh Kak, maksud aku harus bertapa kalau jadi kudus-kudus gini, nanti holy, terus nanti topo.
Iya Kak Tia, harus tapa ya? Enggak ya, jadi jangan khawatir. Maksudnya bukan, oh terus kamu harus bertapa ke gunung, terus menyendiri supaya dikuduskan. Bukan yang seperti itu. Tapi apa sih? Kalau bahasa Inggrisnya, don't be well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Jadi biasanya kadang kita terbawa arus ya. Jadi janganlah terbawa arus dengan sekitarmu. Kalau jadi memang beda, memang kita beda, kita harus menerima. Kalau misalnya kalau teman-teman kita ngejek, kamu ini nggak seru kok, masa diajak gini aja nggak mau. Misalnya diajak melakukan hal yang berlawanan dengan firman Allah. Mungkin ada peer pressure, ada tuntutan, ada tekanan dari teman-teman. Kamu nggak keren, kamu nggak usah masuk grupku nanti kalau kamu nggak mau melakukan ini. Nah, kita harus berani. Harus berani ketika sekitar kita itu menuntut kita untuk melanggar firman Tuhan. Kita harus bisa untuk say no. Seperti contoh gambar itu ya. Maksudnya yang lain semua warnanya abu-abu, kita sendiri beda ya, nggak apa-apa. Kita memang beda karena kita adalah anak Tuhan Yesus yang sudah ditebus dengan kuasa darahnya yang kudus. Memang kita nggak serupa dengan dunia ini. Kita harus fokuskan perhatian kita, fix your attention to God, dan be transformed. Jadi kita harus mau diubahkan, progressively change, pelan-pelan senantiasa diubahkan, seiring dengan kita semakin dewasa dalam rohani. Inside out, dari dalam keluar ya. Jadi bukan cuma di luarnya, ya saya cinta Tuhan, ya Yesus, jawabannya cuma berdoa, baca Alkitab, bukan seperti itu ya. Tapi betul-betul dari dalam lubuk hati kita yang terdalam. Transform, apa sih transform itu? Kalian tahu nggak ya? Tahu kan kupu-kupu itu sebelum jadi kupu-kupu yang cantik kan aslinya kepompong yang jelek. Ya. Setelah melalui berbagai proses, dia baru akhirnya jadi kupu-kupu yang cantik. Nah, kita juga seperti itu. Apa sih tadi yang ayat 2 itu katakan? Perbaruilah akal budimu. Jadi renewing your mind. Memperbarui pikiran. Tentunya dengan bantuannya Tuhan. Kita nggak bisa, kalau semua pikiran yang salah, pikiran yang negatif, yang bukan daripada Tuhan, kita perbarui. Jadi fokus ke nilai-nilai yang Tuhan berikan. Tingkah laku yang semakin baik. Sehingga kita ini bisa membedakan mana yang dari Tuhan atau mana yang bukan dari Tuhan. Senantiasa berubah. Nah, perlu diperhatikan di sini kita nggak langsung jadi kudus, harus totally berubah. Wah, susah ini. Nggak juga. Tapi kita pelan-pelan diubahkan ketika kita mau punya hati yang berubah sesuai kehendak Tuhan. Kita ini work in progress. Setiap saat kita dibentuk untuk lebih baik dan lebih serupa dengan Allah. Aduh Tuhan, aku ini dari lahir itu sudah kayak gini. Bawaan lahir. Misalnya aku ngamukan, ngamuk, emosian, nggak bisa berubah. Benar nggak kayak gitu? Ada yang bilang kayak gitu nggak? Saya ini sudah dari lahir, bawaan orok nggak bisa berubah Tuhan. Kakak mau nanya, tidak bisa berubah atau tidak mau berubah? Jadi tidak mau berubah. Nah, itu. Terima kasih atas kejujurannya. Hidup itu pilihan ya, guys. It's a choice. Jadi, setiap saat kita tuh bisa milih. Kita diberi kesempatan untuk memilih. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Jadi, kita harus mengenali apa yang Tuhan mau, kenali apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita itu. Dan kita respons. Nah, meskipun dunia arus sekitar kita itu cenderung menyeretmu jatuh ke level yang nggak dewasa secara rohani, tapi kita tetap fokus ke Tuhan dan kita percaya Tuhan tuh membawa yang terbaik darimu, the best out of you. Jadi sesuai rencana dan tujuannya Tuhan. Nah, salah satunya apalagi selain worship dan selain doa tadi, kita baca firman Tuhan. Memang nggak gampang ya. Nanti saya pakai istilah love letter from God. Nah, tipsnya
untuk baca firman itu, kalau sendirian nggak akan tahan lama. Pasti capek, pasti males, pasti aduh kok banyak ya, nggak enak. Jadi saya pakai istilah itu kalau yang seperti orang di laut ya, kalau seperti berenang. Ada peringatan kan, don't swim alone, jangan berenang sendirian, bahaya. Jadi seperti itu juga, ketika kalian baca firman Tuhan, jangan baca sendiri. Tapi ajaklah teman, ajaklah accountability partner. Atau ya yang kalian punya ini, discipleship, kelompok-kelompok ini, komunitas. Jadi bisa saling encourage. Nah, ketika sudah mulai baca, itu kalian terjun, dive ini tuh terjun, menyelam. Dan keep swimming, teruslah berenang. Jadi mulai terjun, menyelam, kenapa kok menyelam? Karena kita harus semakin dalam, bukan cuma cetek di permukaan, cuma kulit luarnya aja, tapi nggak mengerti apa itu. Kita terus baca firman. Kalau memang kita mengasihi Tuhan, kita harus mau lebih mengenal Tuhan dari firman-Nya. Terus juga bring life jacket. Jadi kan kalian tahu ya, pelampung ya. Kalau di laut itu kan harus ada pakai pelampung yang rompi itu. Nah, apa sih? Jadi ini adalah siap-siap. Jadi jangan baca firman Tuhan itu ketika kalau sudah genting atau situasi sudah parah baru baca firman. Wah, sudah susah. Kalian sudah pasti depresi atau maksudnya sudah putus asa. Sudah kasep. Terus yang terakhir, tips yang terakhir, tell others what you found. Share. Jadi kalian dapat apa? Baca firman, bagikan ke teman kalian. Apa sih yang kita alami? Oh, firman ini bicara apa kepada aku? Nah, dari ini kakak mau minta nanti kita semua renungkan sebelum tidur. Tadi kan kakak tanya, do I really love God? Apakah saya betul-betul mencintai Tuhan? Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, raga, dan tingkah laku? Atau aku cuma atau saya hanya di mulut aja ngomong, ya saya cinta Tuhan, ya saya cinta Tuhan, saya cinta Tuhan. Tapi mari kita renungkan nanti. Nah, salah satu bagian dari mencintai Tuhan itu adalah bersedia nggak diubah sama Tuhan. Kan pasti ada bagian dari kita tuh yang masih nggak benar. Senantiasa Tuhan tuh mengubahkan. Memang proses diubah itu metamorfosisnya itu menyakitkan, mungkin menyakitkan. Bisa jadi gampang, bisa jadi susah, bisa jadi menyakitkan, bisa jadi cepat, atau lama sekali. Ya, yang penting bersedia nggak diubahkan Tuhan. Ya, jadi saya rasa itu sharing saya hari ini, Kak. Jadi chat with God ini yang apa? Menurut saya apa yang kita lakukan ketika kita mengasihi Tuhan. Semoga nggak membingungkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Karina untuk materinya malam hari ini mengenai love God, chat with God. Stop sharing dulu. Kok hilang ya tombolnya? Oh, sudah. Oke, lanjut ke Q&A ya, Kak. Sorry, ini Zoom-ku error, Kak. Nggak tahu kenapa. Oke, kita lanjut. Pertanyaan. Ini ada pertanyaan Kak Karina dari anak-anak Kak Karina. Mungkin bisa disampaikan oleh Ika. Pertanyaannya, Ika? Semoga saya bisa jawab ya. Bisa, Kak. Bisa. Sudah ngantuk ya? Kena suara saya mendayu-dayu. Udah seliut-seliut kayaknya. Masih bangun semua kok, Ya. Kak. Amin. Halo, Ika? Iya, Kak. Ya, jadi Yang kamu ada siapkan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, gimana sih Kak caranya biar kita bisa mencintai Tuhan dengan sepenuh hati? Mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, mengulang lagi dari yang tadi itu saya kalau kita betul-betul cinta,
kita harusnya bersedia nggak melakukan semua kehendak orang yang kita cintai. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, ya kita harusnya bersedia melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Gimana caranya kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Ya bacaan surat cintanya tadi itu. Ya. Paham nggak ya? Paham, Kak, paham, Kak. Ya, jadi kalau kita betul-betul katanya kita cinta Tuhan, kita harus mau taat. Kalau anggap aja kayak ayah kita lah, orang tua lah, nggak ayah ya, kadang ayah, ibu atau siapapun yang kita sayangi. Kalau kita sayang, kita cinta, kita pasti mau tuh melakukan apa aja yang diminta. Asal nggak berlawanan loh ya. Kalau dalam di duniawi, asal nggak berlawanan dengan firman Tuhan. Apalagi kalau Tuhan sama Tuhan ya kita cinta, kita mau melakukan apa yang Tuhan minta. Apakah sudah cukup, Ika, jawabannya dari Kak Karlina? Cukup, Kak. Cukup paham sekali. Terima kasih, Kak. Terus ini, Kak, ada pertanyaan, Kak. Kak, bagaimana sih cara kita mencintai orang yang menyakiti kita? Yang sudah membuat kita kecewa. Gimana sih caranya, Kak? Untuk tetap mencintai. Itu susah. Nggak gampang. Makan ya. Iya, saya juga susah itu, Kak, masih Tapi belajar. tapi kita minta bantuan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus pimpin kita untuk mampu untuk supaya kita tuh bisa mampu mengampuni. Seperti juga kita ini kan orang berdosa, Tuhan Yesus sudah mengampuni kita gitu. Jadi kiranya Tuhan yang pimpin kita. Karena kalau kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri itu nggak mungkin. Pasti nggak terima, pasti sakit, pasti nggak terima gitu. Kok enak waktu sudah menyakiti, kok enak aku disuruh mencintai. Tapi kan ya itu tadi balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya. Tuhan meminta kita untuk menghidupi firman-Nya kan, untuk mengasihi, bahkan mengasihi musuhmu, mengampuni. Berapa kali? Nggak tahu itu, coba di matematika sendiri ya, 7 kali 7 kali berapa itu yang tak terhingga itu kira-kira ya. Kalau kita dengan kekuatan sendiri nggak bisa, tapi minta bantuan Tuhan Yesus dan Roh Kudus pimpin. Oke. Terima kasih Kak Karlina untuk jawabannya mengenai pertanyaan yang tadi. Terus mungkin ada pertanyaan dari anak-anak atau yang lain. Tadi ada yang angkat tangan deh kayaknya di sini. Apa ya? Rika ya tadi ya? Itu salah pencet, Kak. Oh, salah pencet. Aku kira mau tanya Kak Karlina. Saya mau tanya, Kak. Mungkin gugup. Soalnya dulu saya sering diinterogasi sama Kak Karlina. Sekarang Ya, balas dendam sekarang. Mumpung ada kesempatan ini, Kak. Kesempatannya Bagus. setahun sekali ini, Kak. Bisa balas dendam itu. Ini Kak, ada pertanyaan dari Hiras, Kak. Iya. Oh, Iras dulu. Apa yang kita lakukan jika kita melakukan kesalahan kepada orang lain tanpa kita sengaja? Apa yang kita lakukan jika kita melakukan kesalahan kepada orang lain tapi tanpa kita sengaja? Ya, kita minta maaf. Memang mungkin, iya kan? Sampai tak baca 2 kali ini pertanyaannya. Apa yang kita lakukan jika kita melakukan kesalahan kepada orang lain tanpa kita sengaja? Iya, minta maaf. Memang mungkin kadang-kadang itu susah ya, karena kita punya pride, kita punya harga diri. Untuk mau keluar kata maaf dari bibir itu susah. Jadi kalau kakak mau minta maaf, kalau nggak mampu ya, saya doa, maksudnya Tuhan Yesus tolong aku mau minta maaf gitu, berilah aku kekuatan. Kadang-kadang kan malu nggak sih? Malu ya? Apa sih halangannya mau minta maaf itu apa? Gengsi, Malu. gengsi, Kak. Gengsi, Kak, Gengsi. Ya, gengsi. Ya, iku delendi yo. Kadang lupa, Kak. Kadang lupa.
Apa tadi? Iya, Kadang buat apa? salah mau minta maaf tapi lupa. Oh, lupa. Ya, ketika ingat mintalah maaf. Jadi nggak ada kata terlambat. Orang itu akan menghargai. Gitu ya, Hiras. Makasih Kak Karlina. Ya, Ini Edo Edo. mungkin ada pertanyaan Edo tadi. Edo. Kak, Maaf ya. pertanyaan, Kak. Ini Kak, bagaimana kita bisa mencintai Tuhan Kak, tapi sementara terkadang itu kita itu nggak percaya Kak, apakah Tuhan itu benar-benar ada. Terus kadang kalau kita masuk dalam banyak masalah, kadang itu walaupun kita sudah beriman sama Tuhan Kak, tapi kalau sudah terlanjur kena banyak masalah itu kadang itu kita merasa Tuhan itu nggak ada Kak. Kadang kita itu merasa kita itu kayak berjuang sendiri, harus fight sama permasalahan hidup kita yang kadang merasa sangat berat. Bahkan satu hari itu rasanya udah kayak 1 tahun aja itu Kak. Pertanyaan yang bagus dan berat. Sebentar, jadi pertanyaan singkatnya apa tadi? Bagaimana caranya kita bisa mencintai Tuhan? Kalau bisa mencintai Tuhan? dari diri kita sendiri itu kadang kita nggak percaya sama adanya Tuhan. Oke. Karena dari sebentar, saya berusaha merefresh pertanyaannya. Karena datangnya masalah yang bertubi-tubi, kadang kita itu mempertanyakan, Tuhan, kamu tuh ada apa enggak sih? Gitu ya pertanyaannya. Ya Kak. Kira-kira gitu kan? Ya Kak, bisa jadi kayak gitu Kak. Mungkin ya memang ketika hidup kita lagi di padang belantara atau di tempat yang kita lagi di lembah kekelaman ya, susah sekali. Apalagi kita nggak melihat Tuhan tuh di mana. Terus kalau ada yang suruh kita baca saat begitu, kita suruh baca firman, pasti males, pasti nggak bisa masuk juga kan. Terus apalagi kayak, Tuhan, aku nih nggak bisa ngelihat kamu. Gimana aku percaya? Terus ini kok nggak berubah-berubah gitu loh. Aku sudah doa, sudah ini, tapi nggak ada jawaban. Ya mungkin gitu ya kira-kira. Iya Kak. Sebagai manusia yang kita tadi sudah bilang kita kan mau percaya sama Tuhan. Jadi kita klaim janji Tuhan dan gini aja kita mikirnya hidup kita itu kadang itu ada di atas, kadang ada di bawah. Satu hari itu ada pagi, ada malam. Jadi saya pegang prinsipnya itu this too shall pass. Jadi ini pun itu suatu saat tuh pasti akan berlalu. Jadi ya senantiasa kakak biasanya cuma meminta kekuatan Tuhan, bantulah aku untuk percaya. Tuhan bantulah aku untuk percaya dan berilah aku kekuatan untuk menjalani ini. Hari demi hari, satu demi satu. Karena kalau kita langsung pikirkan semua masalah yang 100 itu ya jutek pasti stres. Tapi satu persatu kita minta tuntunan Tuhan untuk bisa melaluinya. Karena saya percaya Tuhan beri ini kan ada siklus ya. Jadi ada pagi, ada malam. Di pantai pun ada pasang, ada surut. Kalian bayangin kalau di pantai itu ombaknya pasang terus, sudah habis dunia ini kan. Kan pasang terus kan tsunami kayak dunia sudah nggak ada. Tapi kan Tuhan mengatur semuanya ini, dia masih dalam kontrolnya. Mungkin kita nggak bisa melihat sekarang. Ya tapi ya tetap percaya. Tetap yakin. Ketika kita di masa itu, carilah accountability partnermu, carilah komunitasmu untuk bantu menguatkan. Bisa mendoakan. Jadi jangan sendirian. Itu yang kedua juga. Ya memang nggak gampang, tapi tetap percaya. Tetap berusaha percaya. Berarti yang salah adalah dirinya sendiri, Kak. Karena nggak percaya. Saya nggak bisa bilang salah atau nggak salah ya. Ya karena ketika ini
Karena ketika kita lagi dihadapkan pada masalah yang seperti itu susah ngomong. Kita nggak bisa judging, ya salahmu nggak percaya, nggak bisa. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu juga. Karena nggak mengalami sendiri. Ketika kita terpuruk, bayangin tahu ceritanya Ayub kan, teman-temannya pada menyalahkan. Ya sudah jatuh tertimpa tangga, temennya kayak gitu lagi, gimana perasaannya ya nggak? Kita nggak bisa apa-apa, kita hanya bisa minta tolong Tuhan, gimana ini? Aku mau percaya tapi susah, bantulah aku untuk percaya. Roh Kudus bantu saya untuk percaya. Jadi ya Tuhan akan memampukan, Tuhan beri kekuatan. Dan minta teman untuk mendukung dan mendoakan. Ya, maaf kalau tidak bisa memuaskan jawabannya itu. Karena saya juga bukan Tuhan. Terima kasih Tanya. Kak Karlina. Mantap, Kak. Tanya mau tanya ini. Thank you Kak. Iya, tanya. Oke, Fanya bisa tanya apa yang mau ditanyakan? Kak, kalau misalkan kalau mereka mengganggu kita atau tidak mendengarkan kita, kita udah kayak kesal terus bilang ke Tuhan begini, Tuhan tolong gimana mereka itu, terus kok kayak nggak jawab gitu. Maksudnya kalau menghadapi teman yang mengesalkan gitu. Iya. Terus kalau kita berdoa terus nangis, itu gimana? Berdoa, menangis itu nggak salah. Kita mengungkapkan isi hati kita ke Tuhan dan Tuhan menghargai itu. Tuhan nggak buta. Tuhan melihat setiap anaknya yang ada setiap jengkal kita itu Tuhan tahu. Jadi ketika contohnya tadi memang nggak gampang. Untuk mengasihi orang yang gampang dikasihi itu gampang. Tapi mengasihi orang yang susah dikasihi itu susah. Susah menjalankan perintah Tuhan yang itu tuh memang susah. Mungkin kita bisa minta sama Tuhan, Tuhan, kan tadi doanya Fanya mungkin Tuhan ubahkan temanku ya. Iya enggak? Iya. Nah, dulu kakak juga seperti itu, jengkel sekali. Apalagi kalau nanti mungkin lain waktu bisa share lagi dari Roma 12 tuh banyak sekali yang menampar pipi saya. Jadi Tuhan mau, jadi akhirnya kakak mengubah doanya kakak. Tuhan, saya sudah nggak tahan. Tuhan, kamu taruh orang ini di depanku. Kira-kira Tuhan mau mengajari aku apa gitu. Tuhan, kamu mau mengajari saya apa? Tuhan mau ubahkan saya, bentuk saya seperti apa sampai diberi ini. Jadi berilah kesabaran atau beri apa? Karena kita nggak bisa ngubah orang yang di sekitar kita, tapi kita bisa memilih respon kita. Kita harus gimana? Kita harus apa? Kita bisa memilih. Kita mau marah, kita mau apa ya? Emosi atau apa? Kalau dulu Kak Karlina ini orang yang emosian. Ya sekarang masih ada emosi, cuma lebih terkontrol. Puji Tuhan. Dulu saya orang yang nggak kenean. Tapi Tuhan Yesus itu bantu kakak, bantu saya untuk bisa lebih memahami orang lain. Kalau itu Roma 12 tadi saya lanjutkan, ayat ketiganya adalah do not think highly of yourself. Jangan memandang dirimu lebih tinggi dari orang lain. Tapi dengan with sober judgment, dengan penilaian yang seimbang. Jadi saya belajar untuk tidak memandang diri saya lebih tinggi ataupun lebih rendah, tapi balance. Dari situ saya lebih bisa menerima kalau orang lain tuh kayak gitu, bencek no, kok kayak gitu itu saya lebih bisa menerima. Meskipun saya nggak bisa mengubah orang itu, tapi Tuhan Yesus beri saya kesabaran. Dan senantiasa yang tadi kakak bilang, kita mau nggak diubahkan Tuhan, meskipun itu sakit. Jadi adakah bagian dari diri saya yang masih perlu berubah?
Mungkin agak membingungkan ya penjelasan saya. Apakah Fanya udah paham? Sudah. Nah, Terima dari ini kasih, aku Kakak. ngeringkas dari apa yang udah Kak Karina sampaikan mengenai mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita walaupun kita banyak yang mengecewakan kita. Aku pernah dapat pernah dapat materi sih mengenai ini. Mungkin aku bisa tambahkan mengenai cara mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Yang pertama itu yang telah disampaikan sama Kak Karlina, kita harus mengoreksi, introspeksi diri. Apa sih kekurangan kita? Jangan hanya fokus apa yang mereka perbuat, tapi kita juga introspeksi apa yang harus aku koreksi mengenai diriku sendiri. Dan juga yang kedua itu berpikir positif terhadap orang yang telah melukai kita. Mungkin waktu itu gak sengaja berkata kasar mereka kepada kita, mungkin dia punya masalah di luar masalah kita, atau di luar waktu di rumah ada masalah atau bagaimana, kan kita nggak tahu. Jadi kan kita harus fokus bagaimana di posisinya dia. Jadi kayak lebih mengerti keadaannya dia gitu. Terus yang ketiga itu berhenti membandingkan dalam arti itu dia seperti ini, dia jahat sama aku harus harus lebih menyakiti kayak gitu contohnya. Nah, itu hal yang salah. Jadi lebih kayak mengampuni itu bukan berarti kayak cuma memaafkan atau hanya mau ngomong aku maaf ya kalau aku punya salah, bukan hanya seperti itu, tapi juga hanya bisa lewat memberikan apresiasi kepada dia. Jadi mengampuni dalam arti lain, selain kita ngomong maaf, kita juga memberikan apresiasi. Walaupun kita merasa disakiti, tapi kita itu bisa memberikan penghargaan atau kata-kata apresiasi gitu loh, semuanya kamu gini ya, hebat ya kamu. Jadi kayak orang itu bisa mikir gini loh, aku kayak dulu pernah nyakiti ini, kok dia berbuat baik ya sama aku. Jadi itu hal yang membuat dia itu bisa berubah gitu loh. Seperti itu hal-hal yang materi yang pernah aku terima sih. Ini masukan aja, tambahan dari jawaban dari Kak Kalina. Tuh. Terus ini Kak, pertanyaan terakhir dari Felix Kak. Apa sih dampak? Bentar. Ini. Dampak positif apa yang Kakak dapatkan setelah Kakak mencintai Tuhan? Itu Kak. Pertanyaan Dampak dari positifnya ya. banyak. Mungkin ini kesaksian juga ya Kak. Sedikit kesaksian dari Kak Karlina, apa yang sudah Kakak terima setelah Kakak mencintai Tuhan. Iya, susah sekali menyingkatnya ya. Hidup saya lebih tenang, saya nggak uring-uringan, lebih lebih damai sejahtera. Ya, lebih damai sejahtera. Karena saya selalu lebih damai sejahtera dan bisa bersyukur setiap hari dari hal yang kecil. Mungkin bisa diceritakan Ya. sedikit Kak tentang kemurahan Tuhan yang sudah Kakak terima, mungkin dari kesaksian apa gitu Kak. Kemurahan Tuhan banyak. Gimana ya ceritanya ini? Saya sering merasa saya itu nggak layak untuk diberi Tuhan, maksudnya berkat yang besar gitu. Tapi Tuhan itu menunjukkan bahwa siapa sih aku ini kok mau ngatur Tuhan gitu. Jadi Tuhan bisa pakai siapapun memberi saya berkat, baik itu kecil maupun besar. Dan Tuhan tuh nggak hitungan. Jadi saya hendaknya nggak hitungan sama Tuhan. Tuhan cukupkan saya providence itu Tuhan sediakan kebutuhan saya bahkan ketika saya itu belum
belum butuh detik itu Tuhan tuh sudah sudah menyediakan. Jadi ketika saya butuh itu sudah ada gitu loh. Susah ya. Saat ini saya lagi nggak bisa memberikan contoh yang konkret. Oke Kak, kita Mungkin paham kok Kak. Sancai bisa, itu Sancai mau nanya ini. Ini Kakak mau Udah terakhir. jawab atau udah diakhiri Kak? Ini karena kan udah melewati Iya, udah jam batas. 10. Oke. Iya. Terserah moderator aja. Oh, mungkin ini ya Sanca ya, karena udah malam, waktunya Iya. udah malam juga. Bisa PM saya. Ya, bisa personal chat Kak Karlina, mungkin pertanyaan yang belum terjawab. Oke, Kak. Atau ada pertanyaan di minggu ke depan, ada materi baru, mungkin banyak lagi. Oke, terima kasih Kak Karlina untuk materi malam hari ini. Sangat memberkati sekali mengenai bagaimana mencintai Tuhan, mencintai sesama kita. Banyak yang kita dapat pada malam hari ini. Terima kasih Kak Karlina untuk waktunya juga. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sudah menyempatkan waktu. Terima kasih Kak Karlia. Thank you. Oh, by the way Kak Nini, saya hari ini kan cuma bahas love God ya. Yang tadi mencintai sesama itu sebetulnya bisa ditanyakan minggu depan kalau masih banyak yang nggak puas. Betul nggak ya? Oh iya Kak. Dan tadi kan banyak anak-anak yang bertanya mengenai mencintai sesama. Iya. Ya, itu mungkin minggu depan bisa dilanjutkan kalau yang masih nggak puas. Iya Tapi guys. Kak Roy sebetulnya mau bantu saya kayaknya nanti. Iya Kak. Oke, silakan. Terima kasih Kak Karlina. Thank you. Ini kita akan mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini karena sudah malam. Nah, kita langsung itu aja ya, doa penutup ya. Dari Hiras. Hiras, bisa bantu Kakak doa penutup? Hiras di sini, Hiras. Bentar, Kak. Sebelumnya ini aku mau lihat wajahnya anak-anak ini di mana. Kok off cam semua ini. Christine. Mari teman-teman kita tepuk tangan dong buat Kak Karlina udah menyempatkan untuk bahas. Terima kasih Kak Karlina, semangat. Thank you Kak Karlina. Thank you Kak Karlina. Thank you Kak Karlina. Hiras, apakah sudah siap doa? Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas yang sudah melayani pelayanan hari ini Tuhan. Kami mau beristirahat masing-masing, berkati kesehatan Kakak Karlina yang mau besok operasi Tuhan, berkati Tuhan, biar lancar doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Kak. Dokumentasi dulu ya. Terima kasih Hiras. Dokumentasi dulu guys. Iya Kak. Oke. Kameranya. On cam. Yo, on cam seperti semua. Biasa. Dikasih reaction love. Nanti love seperti ini.